Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita berjumpa lagi di Mystery Zone. Seperti biasa, malam hari ini kami akan berbagi sebuah kisah. Kisah ini dibagikan oleh Mas Ridwan di Malang yang menceritakan tentang pengalamannya pada masa kecilnya di kampungnya ya Kang ya. Ya. Bagaimana kisah dari Mas Ridwan ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Iya Pak Jack. Jadi Mas Ridwan ini membagikan suatu pengalaman di kampungnya ya, yang terjadi sekitar tahun 2000-an. Jadi Mas Ridwan waktu itu masih usia sekolah, dan di kampungnya itu termasuk kampung yang ya selama ini aman-aman saja, baik-baik saja, tidak ada permasalahan, juga tidak ada hal-hal yang mistis atau aneh-aneh gitu. Tapi pada suatu ketika kampungnya ini sempat ramai, sempat istilahnya ada hal-hal kejadian yang cukup misterius, dan itu membuat orang-orang itu sampai ketakutan. Jadi bermula pada suatu malam, rumah salah satu warga itu Pak Jack ya, ada yang pintunya itu diketuk. Jadi diketuk oleh orang yang misterius ketika menjelang tengah malam, dan ketika pemilik rumah itu mengecek luar, tidak ada siapa-siapa di sana. Ya mungkin kejadian seperti ini ya sebenarnya sudah kerap kali dialami oleh ya mungkin di daerah-daerah lain ya, di Jawa Timur atau mungkin di luar Jawa, itu selalu ada hal yang seperti itu. Tapi ya Mas Ridwan dan warga-warga di kampungnya, orang tuanya sendiri juga ya sempat bercerita ya memang ada kejadian seperti itu, tapi entah mengapa ternyata hal itu juga terjadi di kampungnya Mas Ridwan. Jadi dia itu bercerita ketika dia masih usia sekolah, kampungnya itu sempat heboh. Itu tadi karena pertama ada salah satu tetangga yang merasa malam hari itu pintunya diketuk, padahal ya di kampungnya itu beberapa rumah memang tidak memiliki pagar yang istilahnya menutup sepenuhnya katanya Pak Jack. Jadi ya ada beberapa rumah yang ada pagarnya dari tanaman tapi tidak punya pintu, jadi orang itu bisa leluasa keluar masuk di kampungnya, luar masuk ke halaman masing-masing rumah. Tapi ada juga beberapa rumah yang sudah disediakan pagar. Tapi anehnya, ketukan pintu itu juga terasa itu di teras rumah, atau bahkan kadang-kadang juga ketukannya dari luar itu terdengar sampai ke dalam rumah Pak Jack. Dan itu terjadi di salah satu tetangganya, sehingga ya sempat jadi bahasan orang-orang sekampung. Iya, ini kemarin ada yang ketuk pintu, terus ya kejadiannya hampir jam 12 malam ketika orang-orang sudah istilahnya mau istirahat. Kemudian ketika dilihat oleh pemilik rumah, ternyata ya tidak ada siapa-siapa di luar. Ya mereka merasa ya mungkin itu kejadian yang aneh dialami oleh satu rumah, awalnya seperti itu. Tapi kata Mas Ridwan, enggak beberapa lama, belum genap 1 minggu, itu bergantian Pak Jack. Tetangganya yang lain juga mengalami yang sama. Jadi hal itu berurutan, berulang kali, hampir jaraknya itu nggak sampai 1 minggu dari masing-masing rumah. Jadi ketika tengah malam, orang-orang itu sudah mulai beristirahat, walaupun ada yang istilahnya kegiatannya belum sepenuhnya tidur, itu ada ketukan di pintu rumah. Otomatis yang pemilik rumah kan ya terbangun atau mungkin terjaga. Dia dengan hati-hati mengecek keluar rumah, tidak ditemukan siapa-siapa. Hingga akhirnya kejadian itu terus berulang, dan warga itu sempat berpikir, bagaimana kalau kita adakan jaga, istilahnya ya mungkin warga mengadakan jaga bersama,
bergantian beberapa bapak-bapak atau orang-orang pemuda-pemuda kampung yang mungkin barangkali tidak ada kegiatan karena mereka biasanya beraktivitas itu di kayak akhir pekan gitu. Ya mungkin cobalah ini anak-anak muda yang barangkali tidak ada aktivitas lain, barangkali bisa bantu berjaga tiap malam gitu. Akhirnya disepakati Pak Jack. Mereka kemudian mengatur jadwal jaga, istilahnya nggak harus berada di pos-pos tertentu, nggak, katanya yang penting ada di rumahnya salah satu anak muda yang mungkin kebetulan jaga di situ, kalau malam diminta untuk keliling. Dan itu istilahnya ya hanya untuk sekedar menunjukkan bahwa kondisi daerah situ sudah berupaya diatasi lah oleh anak-anak muda di sana. Nah, Mas Ridwan itu sempat mendengar kalau beberapa kali setelah dibentuk orang-orang yang berjaga itu masih ada kejadian yang sama, tapi nggak lama kemudian hampir beberapa hari setelah katanya orang-orang jaga itu dibentuk Pak Jack, mereka itu nggak sengaja melihat ada seseorang itu yang istilahnya ya melewati kampung mereka. Orang itu nggak tahu ini siapa, kok ada orang yang memasuki kampung kita, dan kemudian dia juga memasuki rumah salah satu warga. Akhirnya ya anak-anak muda itu berjaga di sana. Nggak lama kemudian ternyata ya sosok itu tadi sepertinya berada di teras rumah salah satu warga. Kemudian entah dia mengetuk pintu atau belum, anak-anak muda itu sudah memergoinya katanya. Berteriaklah mereka, berhenti, maling gitu. Hanya karena dianggap maling, ya akhirnya anak muda itu ketangkap. Ternyata dia nggak sendirian. Jadi ada 2 orang anak muda yang kebetulan salah satu warga itu mengenalnya sebagai salah satu anak dari kampung sebelah. Jadi 2 orang ini istilahnya diamankan oleh warga, dibawa ke rumah kepala RT ya. Jadi kemudian ditanyai, berarti selama ini apa motifnya kayak ngeduk-ngeduk pintu rumah. Dan mereka akhirnya juga mengakui, ya saya sebenarnya sama teman ini baru mendengar Pak, mendengar kejadian ini ya istilahnya masih seminggu yang lalu lah. Kalau di kampung sini ada kejadian seperti ini, sebenarnya kita ya istilahnya iseng aja, karena ternyata pintu rumah yang mau diketuk itu rumah salah satu temannya sendiri. Jadi ya kejadiannya katanya Mas Ridwan itu belum malam banget, ya istilahnya masih belum tengah malam, belum jam 12. Ya 2 orang anak muda ini mungkin pengen menggoda temannya itu Pak Jack, rumah temannya. Jadi mereka itu berniat menggoda, mau ngeduk pintu. Akhirnya ya karena kepergok oleh warga yang diam-diam berjaga, akhirnya mereka berdua diamankan. Setelah itu akhirnya orang tuanya sempat dipanggil, juga diberi penjelasan. Ya mau tidak mau mereka pun harus ya istilahnya mendapat teguran keras lah dari warga kampung. Dan untungnya dari kampungnya Mas Ridwan sendiri tidak sampai main hakim sendiri katanya. Akhirnya 2 pemuda itu tadi dengan dapat teguran keras dipulangkan, mulailah lega orang-orang yang berjaga. Jadi mereka merasa jangan-jangan yang melakukan itu memang istilahnya teman-temannya si empunya rumah ini, karena kebetulan 2 orang anak muda tadi mengakui kalau dia itu pingin menggoda temannya yang kebetulan tinggal di rumah di kampungnya Mas Ridwan itu. Sampai akhirnya 2 orang ini sudah urusannya selesai, warga sepakat untuk tidak melanjutkan jaga karena pelakunya sudah ketemu gitu Pak Jaga. Tapi ya nggak lama kemudian, belum genap istilahnya 1 hari setelah kejadian itu, besoknya ada salah satu rumah tetangganya Mas Ridwan. Ini yang rumahnya itu paling ujung desa, jadi dekat dengan sungai besar. Jadi di ujung kampungnya Mas Ridwan ini ada sungai Pak Jack. Jadi ya rumahnya memang agak terpencil di ujung jalan, dan jangkauannya dari kampungnya dari rumahnya Mas Ridwan ini termasuk paling jauh. Jadi di sana itu tinggal suami istri yang sudah sepuh. Lah terus anak-anaknya kebetulan sudah beraktivitas di luar kampung semua. Ada yang sudah menikah, ada yang sudah kuliah di luar kampung gitu ya. Mereka ya sudah tahu akan kejadian-kejadian sebelumnya kalau ada yang ngeduk pintu misterius, dan ternyata kemarin baru ketangkep
ternyata anak kampung sebelah yang ingin menggoda rumah temannya gitu. Ya mereka tidak pernah berpikiran aneh-aneh Pak Jack. Dan pada waktu itu malam itu memang ya kondisinya juga gerimis. Ya istilahnya ya mungkin orang-orang merasa kalau gerimis sudah turun mulai seharian penuh, mulai malam sudah sampai tengah malam gerimis ya untuk beraktivitas ya malas lah kemana-mana, karena mending lebih nyaman berada di rumah nonton TV atau mungkin beraktivitas lain. Nah suami istri yang sudah sepuh ini mereka sudah siap-siap istirahat di dalam rumah. Nggak berapa lama itu Pak Jack terdengar suara ketukan pintu, tok 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 tok. Ya awalnya mereka merasa ini jangan-jangan anak-anak iseng atau apa ini, dibiarin aja, masa sih ada mereka yang kemarin udah ketangkep masih belum kapok katanya gitu. Nggak berapa lama kemudian terdengar lagi ketukan pintu, tok 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 tok. Karena merasa tidak nyaman, ibunya ini sempat berkata, mungkin Pak, masa sih ada orang-orang yang bertamu malam gini, sudah gerimis hujan bertamu pula. Ya kalaupun ada anak-anak iseng kok ya mereka niat banget, kondisi hujan-hujanan gerimis seperti ini ya masih iseng ngerjai orang gitu. Akhirnya mereka sepakat, ya sudah saya lihat aja. Dicoba dilihat dari bilik kelambunya jendela, nggak ada orang sama sekali Pak Jack. Ya sudah, berarti memang ada orang iseng gitu. Baru membalikkan badan bapaknya ini, suara ketukan itu jelas terdengar di belakangnya, tok 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 tok. Langsung kaget, dia dengan refleks membuka kayak ada semacam grendel katanya, grendel pintu dibuka, langsung di daun pintu dibuka, siapa yang di depan? Kosong, nggak ada siapa-siapa, padahal hanya beberapa detik dari pintu itu diketuk. Dan anehnya bapak itu juga ngecek di luar itu kondisinya gerimis dan nggak ada orang sama sekali di luar, bahkan pagar rumahnya itu sama sekali tidak ada bekas-bekas kayak habis dibuka gitu. Nah kalau ada orang gitu dia pasti lari kemana ini, sembunyi di halaman juga nggak mungkin, lampu penerangan juga sudah cukup. Dan tahu-tahu katanya si bapak ini sudah mulai merinding, merasa nggak enak, dia tutup pintunya, masuk lagi. Kemudian bercerita kepada istrinya, ya nggak tahu ini ya mungkin ada anak-anak atau apa gitu. Esok paginya dia bercerita kepada salah satu ya istilahnya perangkat kampungnya Mas Ridwan ya, kalau tadi malam itu masih ada Pak kejadian di rumah saya, dan pas hujan-hujan gerimis saya lihat nggak ada. Loh masa sih terulang lagi, emang ada pelaku lain gitu. Dan setelah mereka bertanya-tanya, akhirnya mereka sepakat gimana kalau kita adakan kayak jaga lagi ini, takutnya ya siapa tahu ada orang iseng atau pelaku lain yang memang sengaja membuat kampung ini merasa tidak nyaman katanya gitu aja. Akhirnya mereka sepakat ya istilahnya anak-anak muda yang tadinya sudah seneng kalau tugas mereka berhasil memergoi anak-anak iseng yang ngetuk pintu, sekarang harus ya istilahnya siap-siap berjaga lagi tiap malam. Ya nggak apa-apa, yang penting mereka daripada istilahnya nggak ada kegiatan lain Pak Jack. Jadi ya katanya anak-anak muda itu bergantian lah sama bapak-bapak itu bergantian jaga di rumahnya siapa, terus malam hari kalau ada waktu gitu keliling, kemudian besoknya lagi pindah ke rumahnya siapa. Jadi kalau katanya Mas Ridwan itu kayak jagongan gitu, jagongan bergantian gitu, sambil tiap malam itu pindah-pindah rumah. Jadi ya mereka berusaha ya sudahlah kita nikmati, yang penting dengan siapa tahu dengan upaya seperti ini kita bisa tahulah pelakunya itu siapa gitu. Anehnya setelah kejadian itu Pak Jack, mereka tetap berjaga, tapi teror yang ngeduk pintu itu nggak pernah berhenti Pak Jack, bergiliran. Jadi hampir semua rumah itu tiap malam itu selalu dapat giliran, dan tidak bisa ditebak istilahnya urutannya. Kalau misalkan dari rumah paling ujung sampai ke ujung itu nggak bisa ditebak. Jadi ya kadang-kadang rumah di sebelah sini, besoknya di sini, besoknya di sana. Dan akhirnya ya istilahnya ada beberapa rumah itu yang memang belum sempat pintunya diketuk. Salah satunya adalah rumahnya Mas Ridwan. Dan waktu itu ya Mas Ridwan dan beberapa rumah lain itu sempat kebingungan juga. Waduh, kayaknya rumah saya yang belum dapat giliran ini, batinnya Mas Ridwan seperti itu. Dia juga sempat cerita sama orang tuanya, bapak ibunya, kalau dia sebenarnya sangat takut gitu, karena waktu itu dia kan masih ya usia sekolah Pak Jack. Wajar lah ada ketakutan di dalam dirinya gitu. Hingga akhirnya bapaknya itu
menenangkan katanya, nggak perlu takut ya, istilahnya toh hanya diketuk pintu aja, biarin, paling kalaupun itu bukan manusia ya dia hanya sekedar ngetuk pintu keliling gitu aja. Nah Mas Ridwan ini kan ya selain ada orang tuanya juga di rumahnya itu ada neneknya. Jadi neneknya Mas Ridwan ini usianya sudah sepuh Pak Jack. Ya usianya sudah 80 sampai hampir 90 tahun, dan neneknya ini sudah agak pikun. Terus katanya Mas Ridwan pandangan matanya sudah agak kabur, pendengarannya juga sudah agak kurang. Jadi ya kondisi sehari-harinya ya nggak bisa mandiri, harus kalau mau keluar gitu dia harus pakai alat bantu kayak semacam tongkat gitu. Terus juga kalau masak di dapur itu ya nggak bisa, harus dipandu gitu. Jadi aktivitas sehari-hari itu dia nggak bisa mandiri, harus pakai alat bantu tongkat. Tapi kalau sekedar ya pagi hari keluar rumah, jalan-jalan itu masih bisa, walaupun harus tertatih-tatih. Jadi neneknya Mas Ridwan ini istilahnya tinggal satu rumah dengan Mas Ridwan. Dia juga mendengar cerita seperti itu, tapi neneknya kayak seolah-olah nggak peduli gitu Pak Jack. Sampai akhirnya Mas Ridwan waktu ingat itu hari Rabu katanya Pak Jack. Hari Selasa malam Rabu katanya Mas Ridwan. Jadi dia itu habis ngerjakan tugas di rumah temannya, dia itu pulang keburu-buru agak malam gitu. Dia nggak berani terlalu larut malam, cepet-cepet pulang. Dan untunglah Mas Ridwan sampai rumah itu sebelum jam 9. Jadi ya dia itu sudah, istilahnya Mas Ridwan itu sempat bercerita kalau ya sebelum pintu rumahnya diketuk itu, karena dia belum dapat giliran, seolah-olah hampir setiap harinya itu berat sekali katanya Pak Jack. Dia itu seolah-olah menunggu giliran kapan pintu rumahku diketuk, kayak gitu selalu ada ketakutan Mas Ridwan. Sampai akhirnya ya dia beberapa hari terakhir itu nggak bisa tenang, ketakutan sekali, dan mungkin itu juga dirasakan oleh orang-orang di rumahnya gitu. Sampai akhirnya dia waktu itu setelah pulang itu jam 9, sebelum jam 9 dia cepat-cepat masuk rumah, ya istilahnya setelah sampai di rumah dia merasa lega karena ya keluarganya di rumah sudah istilahnya nonton TV bersama di rumah. Jadi ya dia itu merasa ya sudahlah, yang penting aku sudah sampai rumah, aku sudah tenang. Habis itu dia bersih-bersih, dan keluarganya seolah-olah merasa ya nggak terlalu khawatir lah dengan kondisi yang ada. Akhirnya menjelang tengah malam ya mereka pun tidur. Dan Mas Ridwan waktu itu dia masih ingat katanya tepat sebelum jam 12 malam dia itu kayak dalam posisi tidur itu kayak merasa terjaga, tahu-tahu terbangun gitu Pak Jack. Dia itu merasa ada yang aneh. Nggak berapa lama dia itu kayak terdiam di kamarnya gitu, seolah-olah ya mau tidur nggak bisa, mau kayak ke kamar mandi juga gimana gitu, karena ada rasa kayak pingin ke kamar mandi tapi kok rasanya nggak nyaman gitu. Dia itu masih sempat melihat jam dinding di kamarnya itu samar-samar, itu belum jam 12. Nggak berapa lama kemudian Pak Jack, dia itu mendengar suara ketukan pintu, dok 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 gitu. Nah Mas Ridwan ini sempat merinding. Waduh, aku ini mimpi atau bukan katanya gitu. Nggak berapa lama kemudian dia diem aja, terus terdengar lagi suaranya dok 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 gitu. Tapi setelah itu suara itu nggak ada, sunyi senyap. Bapaknya Mas Ridwan itu terlihat istilahnya berjalan di ruang tengah itu. Mas Ridwan itu sempat ngelihat dari kelambu kamarnya itu, bapaknya keluar. Bapaknya keluar, dia itu membuka pintu. Dan dia sempat bingung, loh mak, ayo masuk. Kaget Mas Ridwan, langsung dia itu terbangun, loh kok neneknya kok disuruh masuk sama bapaknya, ada apa ini? Bangun Mas Ridwan, dia itu terbangun, dan adiknya terbangun, ibunya juga terbangun. Mereka itu kaget. Neneknya itu berdiri di depan pintu, menatap di luar pintu, di teras depan sambil menatap kosong keluar gitu Pak Jack. Loh mak, yang ngetuk pintu siapa? Neneknya cuma diem aja. Sudah pergi orangnya katanya gitu. Loh gimana ceritanya? Bingung orang-orang, kok yang ngetuk pintu tadi emak? Bukan, ada orang, dia sudah pergi, tak suruh pergi katanya. Pertama ya Mas Ridwan dan keluarganya mungkin heran, bagaimana neneknya ini bisa keluar. Padahal kalau hari-hari biasa, siang hari gitu aja, dia kan
keluar tertatih-tatih dan pasti kedengaran lah suara tongkat sama sandalnya itu kedengaran. Terus dia buka pintu itu pasti kedengaran. Terus ya dalam kondisi malam gitu pasti kesulitan karena pandangan matanya rabun, juga cahaya lampu itu sudah banyak dimatikan di rumahnya Mas Ridwan itu. Tapi kok tahu-tahu neneknya di luar. Mas Ridwan waktu itu sempat merinding. Ini jangan-jangan nenek, bukan nenekku katanya gitu Pak Jack. Dia sempat iseng itu ngecek ke kamar belakang, beneran di kamar belakang nggak ada neneknya. Dan dia lihat beneran, oh ya ini beneran mbah, beneran nenekku katanya. Akhirnya dituntun sama bapaknya. Ayo mak, sudah masuk ini. Disuruh masuk, terus ibunya Mas Ridwan, adiknya Mas Ridwan sendiri sempat bingung, ini ada apa ini neneknya. Tapi karena mungkin waktu itu bapaknya merasa ada yang kurang pas gitu. Ayo mak, istirahat sudah malam aja. Iya, habis ini aku tidur gitu. Dikunci aja pintunya, sudah ditutup. Jadi Mas Ridwan, adiknya ibunya, bapaknya itu semalaman itu nggak bisa tidur katanya Pak Jack. Bingung ini neneknya ini habis ngapain gitu. Esok paginya baru neneknya itu sambil duduk dan kondisi neneknya itu kayak apa ya, beda banget sama yang semalam Pak Jack. Yang semalam itu kayaknya dia itu habis istilahnya di luar teras, masuk ke dalam itu jalannya kayak orang sehat gitu, seolah-olah bukan neneknya gitu. Tapi begitu pagi harinya dia tuh ya jalannya pelan banget gitu. Sampai akhirnya ketika diajak ya istilahnya dibuatkan minum, dibuatkan kayak gorengan pagi-pagi sama ibunya gitu. Mas Ridwan juga siap-siap berangkat sekolah. Neneknya itu baru ditanya sama bapaknya. Tadi malam itu mak kok keluar rumah, terus aku dengar ada ketukan pintu. Neneknya hanya bilang, iya, tadi malam itu ada tamu. Tamu gimana, Nek? Maksudnya orang atau siapa? Ya bukan orang, neneknya bilang gitu. Neneknya sempat cerita, ya itu kayaknya bukan orang. Dulu itu zamanku kecil juga ada seperti itu. Dia itu ngeduki pintu tiap rumah. Tadi malam aku tahu pasti malam ini giliran di sini. Makanya pas kalian sudah tidur semua, nenek sudah kerasa, tak tungguin di luar. Dia ngetuk pintu, tak bilangin, sudah balik, nggak usah kesini lagi, nggak usah di kampung ini lagi, pindah sana ke kampung sebelah. Kampung di sini nggak ada yang kamu cari, kata neneknya seperti itu. Loh itu apa sih Nek? Katanya Ridwan tanya. Mas Ridwan sempat nanya, itu apa sih Nek? Ya nggak tahu, ya mungkin penyakit atau apa. Terus wujudnya gimana Nek? Ya wujudnya kayak orang, tapi sudah kayak ditutupi kain putih gitu, dan tingginya segini kata neneknya. Jadi tingginya itu sampai ke ke langit-langit rumah gitu. Kurus tinggi, tapi tubuhnya itu kayak ditutupi kain semua gitu. Ngetuknya itu mesti 4 kali. Kalau 3 kali itu ya berarti anak-anak mungkin maksudnya ya kayak anak muda yang iseng kemarin. Dia itu ngetuknya mesti 4 kali. Kalau ngetuknya 3 kali katanya ya anak-anak. Lah terus itu gimana Nek? Itu lari kemana? Ya nggak lari, biar pindah ke kampung sebelah kata neneknya. Nah itu apa Nek? Mas Ridwan masih penasaran. Nenek nggak tahu, itu bukan orang. Ya mungkin itu penyakit, atau kalau enggak ya kayak mungkin semacam orang punya ilmu, terus ya itu mungkin salah satu perwujudan ilmunya, orang belajar ilmu atau apa, ya mungkin seperti itu kata neneknya. Sudah itu kamu nggak usah pikirin, sudah nenek bilangin di kampung ini nggak ada yang dicari, tak suruh pindah ke kampung sebelah. Setelah itu ya Mas Ridwan, adiknya, bapaknya, ibunya ya merasa biasa aja Pak Jack. Nggak lama kemudian setelah kejadian di rumahnya Mas Ridwan itu, ya orang-orang masih berjaga. Tapi kata Mas Ridwan dengar-dengar, teror ketukan pintu sudah nggak ada lagi kan Pak Jack. Ya nggak tahu apa mungkin bener yang dikatakan neneknya, kalau apa yang dicari di kampungnya itu sebenarnya nggak ada, nggak perlu nyari di sini, pergi saja ke kampung sebelah. Ya mungkin yang tahu pasti itu apa ya mungkin neneknya Mas Ridwan. Cuman ya Mas Ridwan pun sampai neneknya sepuh sampai sakit itu ya juga dia itu nggak pernah tahu, karena Mas Ridwan merasa ya neneknya ini sudah sepuh, terus ya mohon maaf itu tadi agak pikun kadang-kadang, terus ya yang pasti
pandangan matanya sudah nggak jelas, pendengarannya juga nggak jelas, ya apakah memang benar neneknya itu memang bisa berkomunikasi dengan sosok itu, atau mungkin ya hanya sekedar istilahnya bayangan masa kecilnya neneknya. Jadi Mas Ridwan itu nggak tahu detailnya seperti apa, tapi ya memang yang jelas setelah kejadian rumah pintunya diketuk itu sepertinya itu yang terakhir kali di kampungnya, Pak sih. Jadi ya itu yang dibagikan oleh Mas Ridwan tentang ya sosok misterius yang ngetuk pintu rumah itu, Pak Syek. Ya kalau zaman dulu memang sering ya kita dengar ada banyak teror-teror yang seperti itu ya. Iya. Tapi masih belum tahu itu apa penyakit atau apa kan ya, belum kita tahu juga ya. Juga, gitu. Karena ya kalau dari info neneknya Mas Ridwan tadi ya bisa jadi orang yang punya ilmu atau atau ada yang dicari ya. Ada yang dicari gitu, karena ya nenek sempat bilang kamu cari nggak ada di kampung sini, pindah kampung sebelah sana katanya gitu. Ya, terima kasih Mas Ridwan atas berbagi kisahnya dengan kami. Dan untuk Sobat Pemburu Kisah, terima kasih hari ini sudah menyimak kisah yang kita bagikan. Jangan lupa untuk tetap dukung kami dengan like, share, serta tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk selalu ikuti kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.